Ni golongan-golongan Habib-Habib ni. Dekat Indonesia sekarang ni tengah kacau apabila golongan-golongan Habib ni mendakwa dengan dakwaan yang pelbagai yang tak ada dalam agama sebelum ni pun. Dia mendakwa, dia kata Habib dia mi'raj setiap malam. Nabi Muhammad pun mi'raj sekali je. Ada Habib yang kata kalau tidak kerana malu dan segan pada Allah Azza wa Jal, aku boleh arahkan neraka Jahannam itu untuk padam. Ini golongan Habib yang mula masuk ke dalam Malaysia ni. Dibiarkan secara bebas mendakwa. Dia kata dia duduk kat Surabaya, dia kata Nabi tiap hari tawaf kat Surabaya, menggunakan nama Nabi SAW sewenang-wenangnya. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan, dusta di atas namaku tak sama macam dusta di atas nama orang lain. Siapa yang berdusta di atas namaku secara sengaja, maka persiapkanlah tempatnya di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Sebenarnya saya sudah sejak lama melihat video dari seorang ustadz dari Malaysia tentang masalah habaib. Kemudian sudah lama juga saya kepengen mengomentari dan berpesan kepada masyarakat, baik kaum muslimin ataupun muslim di Malaysia. Jangan sampailah Malaysia itu seperti Indonesia. Kedatangan para habaib, kemudian di sana malah merusak tatanan yang sudah ada. Merusak tatanan dan menghancurkan tanah leluhur kalian. Memang berbahaya sih tentang para habib ini. Pertama, saya menyampaikan bahwa isi di dalam video tersebut adalah benar sekali. Bahwa para habib balwi itu sangatlah berbahaya. Berbahaya adalah karena mereka, yang pertama, bukan dzurriyyah Rasul. Mereka bergenetika Yahudi dengan haplogrup G, yaitu dari Yahudi Askenazi. Ini bukan sekedar hoax, tapi ini berdasarkan ilmiah. Kemudian dari Habib-Habib Balwi ini sangat berpotensi untuk melenceng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena mereka selalu menceritakan tentang leluhur-leluhurnya dengan kisah khurafat-khurafatnya, dengan dongeng-dongeng sebelum tidurnya, dengan cerita-cerita yang halusinasinya. Mereka menceritakan bahwa datuk mereka itu lebih sakti, lebih hebat, lebih luar biasa dari Rasulullah SAW. Siapakah? Faqih Muqaddam. Ya, sosok fiktif mungkin. Tapi yang jelas, apa yang diterangkan oleh para Habib Balwi ini sudah sangat melenceng, sudah sangat jauh. Ya, karena pemunculan sebuah tokoh yang lebih mulia daripada Kanjeng Rasul Muhammad SAW ini sangat berbahaya. Dan di Indonesia, cerita tentang masalah khurafat seperti ini laku, dipercaya oleh banyak orang. Malaysia jangan sampailah seperti itu. Kemudian yang kedua, di Indonesia, mereka para keturunan Balwi ini mengklaim leluhur-leluhur Indonesia ini adalah sebagai leluhur mereka. Jadi seolah leluhur mereka itu lebih awal menduduki tanah Indonesia, tanah Nusantara ini. Mereka mengkaburkan tentang sejarah Nusantara, tentang sejarah bangsa, tentang sejarah para wali-wali di Nusantara. Ya, bukannya dari sisi akidah, tetapi dari sisi berbangsa dan bernegara mereka mengacak-acak. Jadi jangan sampai Malaysia nanti akan diperlakukan hal yang sama, dengan dicekoki dengan cerita-cerita khurafat, kemudian dibelokkan sejarah-sejarah di Malaysia, kemudian diklaim tanah leluhur kalian, seolah-olah kalian penduduk asli Malaysia itu adalah para pendatang, dan mereka Bani Alawi adalah leluhur yang asli di Malaysia. Jangan sampai seperti Nusantara Indonesia, jangan sampai. Makanya apa yang disampaikan oleh
ustadz tersebut di dalam videonya, saya katakan itu sahih, valid. Kalian di Malaysia harus hati-hati. Kalau ada orang yang mau sebagai durah Rasul dari keluarga Balwi, stop. Sebisa mungkin tidak usah masuk. Sebisa mungkin tidak boleh masuk. Harus hati-hati. Karena mereka merusak tatanan sebuah daerah di suatu negara, itu tidak hanya dari sisi akidah, melainkan dari sisi kebangsaan. Polanya sama seperti pola-pola Yahudi di Israel, mengklaim tanah Palestina sebagai tanah leluhur mereka. Kita semua tahu bahwa Habib Balwi itu memang bergenetika Yahudi. Jadi tidak heran mereka para Habib-Habib ini akan menebar pesona seolah mereka adalah orang yang arif bijaksana, orang yang alim, orang yang tawadu, orang yang menghargai, orang yang bersosial tinggi. Tapi nanti ujung-ujungnya mereka yang jumawa akan merasa besar kepala dan akan merendahkan kalian, merendahkan pribumi, merendahkan Nusantara, merendahkan Malaysia. Jangan sampai pribumi yang akan dijadikan sebagai budak. Di Indonesia sudah banyak sekali pribumi yang dijadikan sebagai budak. Mereka para Balwi itu sebagai bosnya. Pribumi jadi siapa? Jadi budak, jadi kacung, jadi jongos. Jangan sampailah Malaysia seperti itu. Jangan sampai. Ya, jadi ini yang harus diwaspadai. Ya, harus diwaspadai. Kalau ada habaib mau masuk ke Malaysia untuk berdakwah, stop. Ingat Indonesia. Malaysia harus melihat sejarah yang di Indonesia, harus mencontoh yang ada di Indonesia. Ya, jangan sampai Malaysia hilang. Jangan sampai Malaysia itu dianggap sebagai pendatang oleh mereka, para Habib-Habib Balwi. Ya, waspada kalian. Oke, mari kita jaga negeri kita, negeri masing-masing, negeri Indonesia dan negeri Malaysia dari tangan-tangan para penjajah, dari para pencuri makam, dan dari para pencuri nasab.